Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai akhlak membangun pribadi yang islami. Mata kuliah agama dengan dosen pengampu Ibu Listia Andani, Magister Pendidikan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Halina Safitri dengan NPM 2321650046. Kedua ada Seni Madani dengan NPM 2321652120. Yang ketiga yaitu Risma Ameliawati dengan NPM 2321650064. Dan yang terakhir yaitu Susi Susilawati dengan NPM 2321650032. Untuk materi yang pertama yaitu makna akhlak dan sumber akhlak akan dijelaskan oleh Risma Ameliawati. Kemudian yang ketiga dan keempat pembagian akhlak dan dalil tentang akhlak akan dijelaskan oleh Seni Madani. Kemudian yang kelima dan keenam yaitu implementasi akhlak dan indikator manusia berakhlak akan dibacakan oleh Susi Susilawati. Langsung saja kepada pemateri pertama, disilahkan. Materi yang pertama yaitu makna akhlak. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu akhlakun, yang mana jika dilihat dari bentuk lafadznya, kata akhlak bentuknya jamak dari kata hulukun. Dalam kamus Al-Munjid memiliki arti yang memiliki sifat, tabiat, adat, kebiasaan, perangai, watak, adab, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akhlak secara terminologi, terdapat beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahir macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga, menurut Abdul Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya, baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Yang keempat, menurut Ibnu Maskawai, akhlak yaitu suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Dari pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan manusia bisa dikategorikan kepada akhlak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Menurut pendapat Ibnu Arabi, adapun yang mempengaruhi kondisi hati bisa disebabkan dari faktor dirinya sendiri. Sebab dalam diri manusia terdapat 3 nafsu. Yang pertama, nafsu syahwaniyah. Nafsu ini cenderung mengarah kepada terpenuhinya kenikmatan, kelezatan, dan kesenangan. Yang kedua, nafsu godobiyah. Nafsu ini cenderung pada sikap marah, merusak, ambisi, menguasai, dan mengalahkan orang lain. Yang ketiga, nafsu natikoh. Nafsu ini mampu berpikir, mengambil hikmah, paham terhadap fenomena alam. Dengan nafsu ini pula manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dengan nafsu ini pula manusia bisa bersyukur kepada Tuhannya, dan dengan nafsu ini pula manusia bisa mengendalikan nafsu syahwaniyah dan nafsu ghadabiyah. Selanjutnya materi sumber akhlak. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia, seperti tingkah laku dan akhlak, halal dan haram, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, As-Sunnah. Diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui As-Sunnah, seorang muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya.
Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai pembagian akhlak. Secara garis besar, akhlak itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada akhlak mulia atau terpuji, disebut juga akhlak mahmudah atau akhlakul karimah. Di mana akhlak mulia ini yaitu sifat terpuji, sikap terpuji atau tingkah laku yang mulia terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Yang kedua ada akhlak buruk atau akhlak tercela, disebut juga dengan akhlakul mazmumah. Akhlak buruk ini yaitu sikap yang tercela, sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, makhluk lain, dan lingkungannya. Selanjutnya dalil mengenai akhlak. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qaulin nasi husna. Yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya yaitu dalil yang selanjutnya, Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Hudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dalil yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi kita sebagai manusia harus senantiasa menerapkan sikap akhlakul mahmudah kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada makhluk lain, ataupun kepada lingkungan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya materi terakhir akan dibacakan oleh Susi. Kepada Susi disilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai implementasi akhlak. Implementasi akhlak adalah proses nyata menerapkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip yang baik dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Adapun ruang lingkup akhlak, yang pertama, akhlak kepada Allah, seperti menjalankan perintahnya. Yang kedua, akhlak kepada Rasul dengan meneladani semua perilakunya. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri, bisa menghargai diri sendiri. Yang keempat, akhlak kepada keluarga, saling menyayangi. Yang kelima, akhlak kepada masyarakat, saling bergotong royong. Dan yang keenam, akhlak bernegara, menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Untuk materi yang selanjutnya mengenai indikator manusia berakhlak. Manusia berakhlak adalah manusia yang hatinya bersih, suci, dan sehat. Sedangkan manusia tidak berakhlak adalah manusia yang hatinya kotor dan sakit. Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa tanda-tanda manusia yang berakhlak, sebagaimana dikutip dari buku PAI. Yang pertama, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Yang kedua, mengabdi hanya kepada Allah. Yang ketiga, bergetar hatinya jika disebut nama Allah. Yang keempat, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong. Yang kelima, bersikap arif bijaksana dalam menghadapi orang awam.
Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati tetangga. Sedangkan menurut Ahmad Amin, ada beberapa upaya untuk merubah perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, yaitu menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya, menghindari diri dari segala yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu berulang, lalu memilih teman bergaul yang soleh, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat, dan berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan materinya. Demikian presentasi yang kami sampaikan, semoga menambah ilmu bagi yang menonton. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah, jika kami bisa menjawab, akan kami jawab, tapi jika tidak, bisa kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.